Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di Wiku Multimedia Channel. Hari ini kita juga akan berbincang-bincang seputar apa itu DKV di SMK Wijaya Kusuma. Kita kedatangan lagi dengan bapaknya Kajur DKV, Bapak Debi Indarto Eskom. Halo Pak Agus. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Debi? Alhamdulillah tetap baik dari kemarin. Oh ya. Oke. Alhamdulillah Pak Debi pada kesempatan hari ini akan memberikan penjelasan apa itu jurusan DKV atau multimedia di SMK Wiku Jatilango. Oke. Pak Debi, Ya. sebelumnya Pak Debi itu sebagai Kajur pasti tahu ya apa namanya jurusan DKV di multimedia itu dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu diajarin apa saja Pak Debi? Oke, jadi tiga angkatan ya. Tiga angkatan. Kampus ya. Keseluruhan. Jadi di situ ada tiga fase sekarang namanya. Jadi fase 1, fase 2 sama fase 3. Oke. Fase 1 itu untuk kelas 10. Ya. Kelas 10. Fase 2 itu kelas 11, fase 3 itu untuk kelas 12. Ya. Untuk fase yang pertama dulu itu Iya. Pak Agus, Iya, kita betul. itu di jurusan DKV itu mempelajari tentang dasar-dasarnya dulu Pak Oh, Agus. Dasar dari program keahlian itu. dari program keahlian multimedia atau DKV-nya itu sendiri ya. Dasarnya dulu. Jadi supaya apa? Supaya nanti di fase ke jenjang atasnya atau selanjutnya itu mereka atau si siswa itu udah tahu mereka itu akan ngapain. Apakah akan dibekalin apa saja biar di kelas berikutnya di kelas tingkat 11 dan tingkat 12 lebih matang Ya, lagi dalam proses praktikumnya atau pengerjaan proyeknya seperti itu. Oke. Terus di tingkat 11-nya Mas? Di tingkat 11-nya itu kita sudah masuk ke konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahliannya. Keahlian. Jadi di konsentrasi keahlian itu di DKV itu mempelajari banyak sekali tentang dunia digital ya. Oke. Dunia digital ya Mas ya. Dunia Oke, digital. oke. Sebelum saya menjelaskan ke kelas 11 Pak Agus, Iya. tadi ada yang terskip kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Kelas 10 itu belum ya, belum saya kasih tahu tadi kita mempelajari apa saja. Oke. Jadi di kelas 10 itu Pak Agus, kita itu mempelajari dasar keahlian. Antara lain, Oke, apa itu saja? kayak fotografi dasar. Fotografi dasar. Kelas 10 DKV itu Ya. mempelajari fotografi dasar dulu. Oke. Kemudian kelas masih selanjutnya masih di kelas 10 ya. Kita mempelajari dasar-dasar keahlian yang lain kayak Pak Agus? Desain-desain kayak gitu bukan? Ya, sketsa ya, masih manual, masih belajar manual. Kita masih menggunakan kelas manual dulu. Oh betul, berarti menggambar kayak Ya, gitu. masih menggambar manual dulu. Nah, sambil nanti seiring berjalannya waktu, kita sudah mengenalkan aplikasi-aplikasi secara digitalnya. Oke. Jadi kita tekankan dulu di dasarnya dulu di kelas 10. Kelas 10. Ya. Terus di kelas 10 juga untuk jurusan DKV ada ekstrakurikuler juga ya? Betul sekali Ya. ekstrakurikuler. Jadi di SMK Wiku sendiri ekstrakurikulernya itu Pak Agus itu dibedakan ya Oh, iya, tiap iya. jurusannya. Oh tiap jurusan ada. Jurusannya itu meskipun sama ekstrakurikuler komputer, Iya. tapi di situ dibedakan tiap jurusannya. Iya. Atau tiap program keahliannya. Ya. Ya, misal kita ngobrol di DKV saja, Iya, di DKV karena saja. ranahnya kita ada di DKV. Ya. Di DKV itu kita mempelajari ekstrakurikuler komputer, tapi di situ komputernya itu komputer untuk anak DKV. Ya. Kita mempelajari kayak animasi, kemudian ada desain grafis, grafisnya. kemudian pengolahan audio videonya juga kita sediakan di kelas 10 itu juga di ekstrakurikulernya Ya, betul, bertahap bertahap ini ya. Biar ke jenjang kelas 11-nya dia sudah matang ya, sudah mengetahui dari dasar, terus ada tingkat ke jenjang atasnya gitu kan. Oke, di kelas 11-nya Mas. Di kelas 11-nya. Di kelas 11-nya itu kita sudah mempelajari di konsentrasinya langsung. Konsentrasinya. Itu salah satunya itu kita ada yang namanya mapel karya desain, Karya desain. prinsip dasar desain komunikasi, kemudian desain brief, briefnya. perangkat lunak desain. Ya. Itu lengkap semua di situ ya. lengkap di situ. Lengkap, Jadi ya. sudah secara saling berkesinambungan, saling terhubung
keempat mapel tadi. Iya. Itu dari kita sudah mempelajari di dasarnya tadi waktu kelas 10, di kelas 11 kita sudah mengerjakan secara langsung. Secara konteksnya Iya. langsung gitu. Jadi dia tetap dipersiapkan karena di SMK Wijaya Kusuma masuk ke jenjang kelas 12 itu Iya. sudah langsung PKL ya. Betul, nanti Jadi kelas langsung 12. diterapkan di Langsung situ diterapkan langsung di ilmu-ilmunya ya. lapangan gitu ya. Oke, Di mantap. tempat PKL-nya langsung. Ya, mantap. Mantap sekali. Terus PKL sekarang perlu untuk biar tahu 6 bulan ya, Pak ya. Oh ya, sekarang semenjak kurikulum terbaru ya, Kurikulum teman-teman, terbaru. kurikulum Merdeka, kita mengadakan PKL-nya itu selama 1 semester penuh. 1 semester penuh, Satu semester ya, 1 semester. 6 bulan berarti. 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan itu kita melakukan proses PKL di kelas 3 atau kelas 12 itu supaya nanti siswa yang ingin bekerja jadi tidak lama bekal magangnya langsung atau PKL-nya langsung. Jadi setelah mereka lulus dia itu masih ingat dunia pekerjaan itu seperti apa gitu ya. Oke. Terus ya, selama 3 tahun digembleng di SMK Wijaya Kusuma, saya kepengen tahu nih biar netizen atau buat adik-adik yang di sana itu tahu, setelah belajar di cafe itu kelanjutannya itu bekerja sebagai apa gitu. Prospek prospek karirnya betul Mas. Prospek Devi. karirnya di DKV itu sangatlah luas Pak. Luas banget ya. Luas banget. Jadi kita korelasikan di era sekarang Iya, yang iya. serba digital. Betul. Semua jenis pekerjaan entah di bidang apapun kita membutuhkan komputer. Iya. Membutuhkan komputer. Jadi komputernya itu di sini dibekali dengan keterampilan yang sangat lengkap. Luar biasa. Jadi selain bisa bekerja di bidang perkantoran Iya. ya di siswa DKV, nanti setelah mereka lulus mereka bisa bekerja di tempat perfilman atau di produksi perfilman. Atau di foto, tempat studio foto atau membuat sebuah usaha sendiri. Konten kreator juga bisa. Betul. Terus juga mungkin sebagai digital marketing ya Mas Digital Devi ya. marketing, Yang ya. zaman sekarang itu dunianya sosmednya luar biasa. Oke, pokoknya jangan salah memilih bahwa di SMK Wijaya Kusuma itu memiliki salah satu jurusannya adalah DKV yang mungkin kedepannya ya di dunia industri itu bisa bersaing dan tidak ada batasannya. Betul kan begitu Pak Devi? Betul, Oke. sekali. Mungkin untuk adik-adik yang di sana ada kata-kata untuk disampaikan Mas Devi. Paling kayak gini aja, untuk teman-teman yang kelas 3 SMP sekarang atau kelas 9 yang masih bingung mau melanjutkan sekolah di mana, pilihlah jurusan atau sekolah yang sesuai dengan passion kalian atau sesuai dengan keinginan kalian. Jangan sampai kalian bersekolah itu menyesal di kemudian hari. Hanya asal-asalan gitu ya. Kan asal-asalan atau ngikut teman kayak gitu ya, betul. Banyak ya sekarang siswa yang sangat tertekan di bangku sekolah karena salah milih gitu ya. Salah milih sekolah atau salah milih jurusan juga bisa. Nah, kalau kalian bingung bisa kalian cari tahu di internet, di YouTube juga bisa. Kita bisa membuka program jurusan DKV di sini. Salah satunya itu mempelajari dunia digital yang sangat luas. Sangat luas sekali di dunia industri gitu dan tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman. Bahkan alatnya lengkapnya ya, alatnya lengkap sekali ya. Dan juga selain lengkap itu yang terbaru ya. Kita tekankan lagi yang terbaru ya. Terbaru. Terutama untuk kamera digitalnya, terus komputernya juga ya. Luar biasa. Itu pakai Sony apa ya Mas? Pakai Sony Alpha 7. Itu 4 ya. Ya betul sekali. Itu yang edisi yang terbaru terakhir ini ya, belum ada lagi ya. Oh, luar itu biasa. masih jarang sekali yang pakai. Sekali. Mungkin harganya kalau bisa dijelaskan harganya sekitar berapa di pasaran? Kalau Sony sendiri atau kamera Sony itu harga pasaran itu sekarang dia sampai bisa beli 1 unit motor terbaru. Motor terbaru. Mungkin kalau beli mobil second mungkin bisa gitu ya. Bisa. Iya. Sekitar harganya kalau di internet Alpha 7 itu kalau nggak salah itu sekitar 60 jutaan gitu ya. Ada juga ya gitu ya. Luar biasa. Kalau di Wiku sendiri nggak cuma punya satu aja ya.
Ada 20. Ada ya? 20 sampai Ada 20 20. luar biasa. Terus komputernya yang terbaru, Komputernya juga yang terbaru, i7 yang terbaru, i7 yang terbaru. Jadi luar biasa. kita buat proses editingnya lebih cepat. Iya, Kita bisa mengerjakan tugasnya juga lebih cepat, lebih cepat. lebih responsif. Oke, demikian kita bincang-bincang di sore hari dengan kajurnya DKV Mas Debi Indarto Eskom. Semoga kita memberikan wawasan dari Mas Debi yang tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik, terutama adik-adik yang mau melanjutkan ke SMK atau ke SMA. Jangan salah pilih, pilihlah DKV SMK Wiko. SMK Wiko. Masalahnya yang bukan DKV itu tidak banyak. Di area Jatilawang itu hanya 2. Di area Jatilawang, Wangon, dan Rawalu itu hanya 2 sekolah yang bukan jurusan DKV. Ya. Perlu kita tekankan itu SMK Wiko dan juga SMK yang satunya lagi yang ada di Rawalu. Tapi yang paling kuat, yang paling baru itu hanya di Wiko. Di Wiko, hanya di Wiko. Pokoknya lulusan Wiko itu pasti ahlinya komputer. Itu pasti dibanding lulusan SMA atau sekolah-sekolah yang lain. Oke, demikian Mas Debi, terima kasih kedatangannya sore hari ini. Sampai kita bertemu kembali besok dengan keadaan yang sehat, terus gembira gitu ya Mas Debi ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, dari saya sendiri Agus Susilo mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.